dibilang anak emas ini, anak emas itu. Itu salah satu propaganda buzzer yang paling berhasil. Tapi di satu sisi cukup disayangkan banget ya teman-teman, netizen Indo serem banget, sumpah ini. Celos geram, isu soal anak emas dinilainya hanyalah propaganda buzzer yang paling sukses terhadap Beyond Combat. Celos menegaskan tidak ada fighter yang diistimewakan, semua mendapat perlakuan yang sama. Di sisi lain, Adam juga angkat bicara, ia sangat menyayangkan para fighter yang kalah, seperti KKJ dan juga Jaden Bahtra justru menjadi sasaran hujatan netizen. Pertanyaannya sekarang, bagaimana nasib KKJ di Beyond Combat? Apakah dia akan kembali bertarung untuk Beyond? Semuanya akan terjawab di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe sebagai bentuk dukungan sobat semua terhadap olahraga combat sport di Indonesia. And here we go again, welcome to Nadia. Narasi tentang klan kakak yang disebut-sebut sebagai anak emas Beyond Combat memang masih terus menjadi bahan perbincangan yang hangat. Banyak netizen menuding klan kakak selalu diutamakan, sering tampil di main event atau menjadi bagian dari acara puncak Beyond Combat. Namun semua tudingan itu dibantah keras oleh CEO Beyond Combat, Celos. Menurutnya di Beyond tidak ada anak emas, itu hanya propaganda dari buzzer dan sayangnya cukup berhasil bikin gaduh, kata Bang Celos. Mungkin rada keras, tapi saya juga harus kasih tahu bahwa sebenarnya saya capek dibilang anak emas ini, anak emas itu, karena menurut saya itu salah satu propaganda buzzer yang paling berhasil. Tapi saya bilang di sini bahwa itu bukan hal yang in favor of. Jadi itu adalah suatu hal yang memang udah semestinya dan udah sepantasnya gitu. Jadi gitu. Di sisi lain, bagaimana dengan nasib KKJ? Setelah kekalahannya di Beyond Combat Volume 5, banyak pihak mempertanyakan masa depan KKJ di Beyond. Dalam laga tersebut, KKJ harus mengakui keunggulan Aziz Calim, lawan yang tampil sangat kuat dan mendominasi pertarungan. KKJ kalah lewat keputusan juri setelah 5 ronde penuh tekanan. Celos menjelaskan melalui sebuah acara preskon sebelum Beyond Combat 5 digelar, mungkin statement Celos tersebut bisa menjawab semua pertanyaan ini. Menurut Babang Celos, semuanya bergantung kepada hype. Kalau nama KKJ masih jadi sorotan dan dinantikan penikmat combat sport, maka tidak ada alasan untuk tidak memainkannya lagi di pertarungan berikutnya. Ya memang kalau memang mereka pantas, mereka akan jadi main fight. Jadi buat saya itu bukan suatu hal yang harus saya tetapkan dari sekarang. Oh, main fight Beyond 15. Kalau memang ternyata KKJ atau Aziz emang masih on top of that, ya why not gitu loh. Kita melihat kedinamisan itu di setiap kepromotoran. Di sisi lain, ada menyoroti hal yang berbeda. Menurutnya sangat disayangkan banyak netizen justru menghujat fighter yang sudah berjuang seperti KKJ dan Jaden Bahtra. Padahal mereka sudah memberikan pertarungan yang terbaik, kata Adam. Dan selamat juga nih buat Aziz Calim, My Obito ya, Obito Uchiha Obito Aziz Calim, mungkin kayak gitu kali ya, atas kemenangannya melawan KKJ. Tapi di satu sisi cukup disayangkan banget ya teman-teman, netizen Indo serem banget, sumpah. Ini yang kalah ya, itu dihujat habis-habisan men. Jaden, KKJ, ya itu emang udah resiko seorang fighter. Tapi yang pengen gue tegesin, mereka juga udah bisa tampil yang terbaik juga teman-teman. Gue rasa Jaden sampai cedera 2 kali itu. Sebelumnya gue pernah berbicara sama Jaden, dan cedera lu gimana, aman gak? Kata dia aman. Cuma kan ya, dan semangat terus buat KKJ, my team. Saya sempat juga kasih celetukan ke Celos, KKJ kalau saya pegang jadi. Lebih lanjut, kita masih menunggu statement Mustadi Aneta tentang kalahnya sang anak asuh yaitu KKJ. Karena kita tahu Mustadi Aneta salah satu sosok yang 1000% sangat yakin bahwa KKJ bisa memenangkan duel seperti Bang Randy Pangalila ketika di Beyond 3 dulu. Hal itu pun pernah ia ungkapkan ketika di sesi preskon menjelang Beyond Combat Volume 5 digelar. Saya ada di klan kakak, kemauan saya. Terima kasih. Di otak saya, Randy akan pasti menang 100%. Tapi ketika itu dia jatuhkan Randy 2 kali. Saya sempat juga kasih celetukan ke Celos, KJ kalau saya pegang jadi.